Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Beni Ramdhani, di channel Beni Info. Oke semuanya, kali ini saya akan memaparkan 9 jalur masuk ke penerbit. Apa yang masuk ya naskahnya ya, supaya naskah kalian lolos di meja redaksi ya, diterbitkan lah istilahnya ya. Kenapa harus diterbitkan ya? Karena semua penulis kebanyakan kan ingin karyanya itu dibaca oleh banyak orang. Nah, biar karyanya dibaca banyak orang ya harus diterbitkan, khususnya oleh penerbit besar yang jalur distribusinya luas, yang sudah banyak fansnya, udah banyak orang tahu. Oke, sebelum saya paparkan 9 jalur itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Ya, terima kasih buat yang udah subscribe dan udah setia nonton terus video di channel ini, dan kita ke berikutnya. Ya, seperti halnya masuk perguruan tinggi atau sekolah, itu jalurnya kan macam-macam ya, nggak cuma satu atau dua, ada banyak gitu ya. Sama dengan mengirim naskah ke penerbit juga ya, atau menerbitkan karya kita di penerbit major juga seperti itu, jadi banyak jalurnya. Dan kita langsung aja ke yang pertama. Yang pertama adalah jalur konvensional atau jalur reguler. Ini biasanya kalian sebagai penulis ya cukup kirimkan naskah kalian yang sudah selesai, sudah diedit, self editing gitu ya dengan baik, rapih lah pokoknya, dan kirimkan ke penerbit. Ini kayak umumnya naskah-naskah ya. Jangan lupa sertakan kelebihan naskah itu, tinggal tunggu aja hasil evaluasi dari tim redaksi. Yang kedua adalah jalur order. Jadi ada penulis yang diorder oleh penerbit, oleh editornya untuk menulis tema tertentu, atau mungkin udah disiapkan juga sosok orangnya dan dia jadi ghostwriter-nya gitu ya. Saya sendiri sering seperti itu ya, karena misalnya penerbit atau editor tahu saya kalau nulis cerita anak ya itu jago gitu, ya udah mereka order, Mas Benny tolong dong bikinin cerita anak yang begini begini begini, ya saya tinggal bikin dan kirim. Enak ya kalau yang kayak gini order pasti ya 100% lolos ya. Kita ke nomor tiga jalur proyek. Jadi penulis atas nama pribadi ataupun atas nama institusi tertentu, dia menjalin kerjasama dengan si penerbit. Nah kerjasama ini si pihak penulis itu misalnya membantu biaya produksinya, atau dia membeli 1000 eksemplar atau 2000 eksemplar, tergantung perjanjian lah. Jadi si penerbit nggak menanggung kerugian atas naskah yang dikerjasamakan itu. Sebab apa? Sebab belum tentu juga naskah itu sebenarnya komersial ya. Biasanya ada kepentingan-kepentingan tertentu, semisal untuk kampanye ya. Jadi kalau ada buku-buku dari calon-calon presiden, calon gubernur kayak gitu, ini biasanya proyek ya, didanai atau dibeli oleh si sosok itu yang lagi kampanye. Siapa yang mau ikut? Yang berikutnya nomor 4 adalah jalur high profile. Jadi dia si penulis ini adalah sosok terkenal, artis, selebgram, apalagi YouTuber. Ya pokoknya orang-orang terkenal lah. Biasanya mereka ini diminta oleh penerbit untuk membuat naskah yang kemudian dibukukan. Apakah yang nulisnya si high profile ini langsung ya, sosok-sosok apa ya nyebutnya, tokoh ini yang menulisnya, atau nanti disediakan ghostwriter oleh penerbitnya, bisa juga. Jadi si penulisnya kadang-kadang cuma menerima royalti 50-50 gitu ya sama penulis ghostwriter ini. Atau ada juga kalau memang dia bisa menulis ya, banyak juga ya, kayak siapa, Prilly itu bisa nulis ya, dia tulis aja sendiri, jadi royaltinya sepenuhnya punya dia, dan biasanya bestseller. Yang kelima adalah jalur lomba. Jadi penulis mengirim naskahnya ikut lomba yang diadakan oleh penerbit ya. Bisa sponsornya penerbit itu sendiri atau sponsor pihak luar, tapi kerjasama dengan penerbit itu. Dan biasanya iming-imingnya adalah
pemenang akan diterbitkan. Nah, biasanya juga ini yang ngirim tuh yang benar-benar kualitasnya top ya. Walaupun sebenarnya secara komersial belum tentu yang menang itu juara satu lebih laku nantinya daripada juara dua. Atau kadang-kadang yang harapan yang lolos tapi dia nggak menang tiga besar gitu, bisa jadi nanti di pasar malah lebih laku ya. Oke, siapa yang di sini senang ikut lomba-lomba menulis, ya pilih-pilih aja yang diadakan penerbit biar bisa diterbitkan jalur lomba. Nah, buat kalian yang kesulitan tembus ke penerbit lewat 5 jalur tadi, bisa lewat jalur ke-6. Lewat jalur ke-6 ini apa? Jalur coaching. Jadi si penerbit ngadain semacam workshop, coaching lah, coaching penulisan, dan biasanya berbayar. Ada juga sih yang enggak ya, karena penerbitnya mau ngasih sponsor. Nah, kemudian si peserta-peserta itu dipilih yang terbaik mana, dan akan diterbitkan biasanya. Oleh karena itu, jika ada pengumuman ikut coaching penulis oleh penerbit, sebaiknya coba aja ikut ya. Coba daftar ya, walaupun ada bayar-bayarnya aja, ikut aja. Biasanya ini peluangnya cukup besar. Sebab apa? Biasanya coaching itu adalah rambu-rambu dari si penerbit yang disampaikan. Jadi banyak bocoran lah, bocoran dari penerbit di acara coaching-coaching itu. Selamat mengikuti. Kita sampai ke nomor 7, jalur apa? Bukan jalur pantura ya. Yang nomor 7 adalah jalur platform yang sekarang lagi tren. Jadi penulis menulis gitu ya, berkarya di platform-platform yang ada. Saat ini ya kalian tahu sendiri apa aja ya, silahkan sebutkan platform yang kalian isi. Dan setelah itu biasanya karya di platform tersebut ya hits gitu ya, banyak yang nonton, yang baca, yang komentar, pokoknya seru deh, bahkan sampai viral segala. Nah, biasanya penerbit akan dengan senang hati mengakuisisi naskah dari platform tersebut karena sudah teruji coba. Biasanya juga penerbit yang ngambil menghubungi penulis, tapi ya sekali-kali boleh juga sih penulisnya yang mengusulkan ke penerbit dengan data-data platform. Kita sampai ke jalur 8. Jalur 8 ini agak nggak enak sih ya, tapi sebenarnya oke-oke aja sih kalau misalnya naskahnya bagus. Ya ini jalur nepotisme. Jalur apa nih? Ya jalur titipan lah, misalnya dari bos nitip ini punya kerabat saya, punya saya, punya ini saya, naskahnya dititipkan ke kita gitu. Dan kita susah nolak karena bos gitu kan. Dan saya pikirnya positif aja kalau bos sampai nitipkan ke kita berarti dia udah baca dan berarti juga naskahnya udah oke. Dan biasanya silahkan ya, itu kan punya bos ya, perusahaannya juga. Kalau misalnya naskahnya nggak laku ya si bos juga harus tanggung jawab. Kita berusaha nerbitkan kok. Kalau memang bagus, kalau kurang bagus ya kita edit-edit lah. Yang terakhir atau ke-9, sebenarnya nggak enak sih ngomongnya ya. Ini jalur apa ya nyebutnya? Jalur simpati aja ya. Soalnya mau bilang jalur kasihan nggak enak banget. Ya biasanya karena penulisnya sedang ada masalah keuangan atau banyak, pokoknya banyak alasan lah yang disampaikan. Kadang-kadang alasannya itu disampaikannya nggak ke kita yang mengakuisisi misalnya ya, tapi ke orang-orang di sekitar kita, di atasan kita, di apa, dia minta tolong naskahnya diterbitkan karena dia perlu uang untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Ya akhirnya orang-orang di kantor merasa simpati, merasa kasihan. Udah terbitin aja, naskahnya pasti bagus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan lah, pokoknya kayak gitu deh. Nah bisa, tapi jarang sih yang kayak gini. Apa kalian mau lewat jalur ini? Ya, mudah-mudahan penjelasan dari saya ini bisa menjawab banyak pertanyaan ya. Misalnya, Kak, naskah saya di Wattpad kurang banyak yang baca, bisa nggak ya dikirim tanpa jalur platform? Ya silakan aja kayak jalur konvensional ya, jalur submit gitu, kirim-kirim naskah ya. Siapa tahu lolos ya. Atau misalnya jalur yang lain, jalur high profile. Ya kalian jadi artis dulu ya, biar naskah kalian cepat gitu diterbitin ya. Pokoknya kalian usaha aja gimana caranya.
Yang penting lagi naskah kalian harus terbaik bagaimanapun jalur yang kalian pilih ya. Jangan asal-asalan lah mentang-mentang kalian high profile, artis, seleb, terus naskahnya ya mengecewakan. Nanti pembaca kalian atau penggemar kalian nggak mau beli lagi buku berikutnya. Oke, sampai di sini aja dulu ya. Jangan lupa subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.